Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak sahabat SD, sudah siap dan semangat ya untuk belajar bersama Pak Purwana? Kali ini kita akan belajar pembelajaran yang ketiga dari tema 4 subtema yang ketiga. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Anak-anak sahabat SD, coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan seorang anak yang sedang membacakan pantun yang dibuatnya di depan kelas. Semua teman-temannya tertawa mendengar pantun yang ia bacakan. Sebab pantun yang dibacakan anak tersebut merupakan pantun jenaka. Itu berarti anak tersebut berhasil menyampaikan amanat dari pantun yang telah dibuat dan dibacakannya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar langkah-langkah membuat pantun. Untuk membuat pantun yang baik, kita harus memperhatikan beberapa hal. Apa sajakah itu? Coba simak penjelasan berikut ini. Dalam membuat pantun, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Perhatikan sajak dalam pantun. Seperti kita ketahui bahwa salah satu ciri pantun yaitu bersajak ABAB. Artinya, akhiran baris pertama harus sama dengan akhiran baris ketiga. Dan akhiran baris kedua harus sama dengan akhiran baris keempat. Perhatikan contoh berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Pada pantun tersebut dapat kita lihat bahwa akhiran baris pertama dan ketiga sama, yaitu berakhiran on. Sedangkan akhiran baris kedua dan keempat juga sama, yaitu berakhiran ut. 2. Perhatikan amanat pantun. Ketika membuat pantun, harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Misalnya, pantun nasihat mempunyai amanat memberi nasihat dan pantun jenaka mempunyai amanat menghibur orang. Amanat pantun terdapat dalam isi pantun yaitu pada baris ketiga dan keempat. Perhatikan contoh berikut. Siang-siang makan buah kedondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Pantun tersebut mengandung amanat yaitu dengan gotong royong pekerjaan akan cepat selesai. Anak-anak sahabat SD, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Sekarang, coba kalian amati gambar berikut. Gambar tersebut merupakan contoh bentuk kegiatan gotong royong. Jadi, gotong royong adalah bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan. Gotong royong tidak hanya dilaksanakan untuk kepentingan bersama, tetapi dapat juga untuk membantu salah satu warga masyarakat. Gotong royong merupakan budaya luhur bangsa Indonesia yang dapat mempererat persatuan masyarakat. Kita harus melestarikan budaya gotong royong. Melakukan gotong royong adalah wujud tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Agar lebih paham tentang gotong royong, mari kita simak beberapa unsur gotong royong berikut ini.
Unsur-unsur dalam gotong royong. Kerjasama antar warga untuk melaksanakan kegiatan. Dilaksanakan secara sukarela dan tanpa pamrih. Bantuan yang diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Menunjukkan kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan antar warga. Bermanfaat bagi individu atau seluruh warga masyarakat setempat. Unsur-unsur gotong royong tersebut dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Gotong royong memberi kita banyak manfaat. Mari kita perhatikan manfaat gotong royong berikut. Pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Memperkuat solidaritas dan semangat kebersamaan. Memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat. Menciptakan keharmonisan antar warga masyarakat. Menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan. Sekarang, mari kita baca bersama bacaan berikut ini tentang tanggung jawab warga masyarakat. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat yang disebut masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat sangat penting karena Tuhan menciptakan manusia untuk saling melengkapi, saling membantu, dan saling menyayangi, serta saling menjaga hubungan baik dengan orang lain. Untuk menjaga hubungan baik dalam kehidupan masyarakat, maka setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Berikut ini jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Tanggung jawab warga masyarakat dalam memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat. Sebagai contoh, peraturan jam belajar masyarakat dan kegiatan ronda malam yang dilaksanakan secara bergiliran. Pelaksanaan peraturan-peraturan dalam masyarakat tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab segenap warga masyarakat. Menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Untuk menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar yang kuat, yaitu sebagai berikut. Membina keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Saling mengasihi, membina, dan memberi antar sesama. Tidak menonjolkan perbedaan tetapi mencari kesamaan. Dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, yaitu sebagai berikut. Hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun aliran.
menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat mutlak diperlukan dalam mewujudkan keharmonisan hidup bermasyarakat. Rasa solidaritas sosial mengandung prinsip saling membantu, saling peduli, saling bekerja sama, dan saling berbagi dalam mendukung pembangunan masyarakat setempat, baik secara keuangan maupun tenaga. Salah satu bentuk upaya meningkatkan solidaritas sosial adalah membiasakan kerjasama atau gotong royong. Gotong royong sebagai bentuk kerjasama antar individu dan kelompok, dan antar kelompok membentuk suatu norma saling percaya untuk melakukan kerjasama dalam menangani permasalahan yang menjadi kepentingan bersama. Menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Terjadinya disintegrasi atau perpecahan antar warga masyarakat biasanya dipicu oleh adanya tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat. Arti diskriminasi di sini adalah memperlakukan orang atau kelompok, biasanya kelompok minoritas, secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, asal negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, dan usia. Diskriminasi adalah prinsip yang mengatakan bahwa semua orang tidak sama. Tindakan-tindakan diskriminasi tersebut hendaknya kamu buang jauh dalam pergaulan hidup bermasyarakat demi persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bagaimanakah bentuk interaksi sosial yang dibutuhkan dalam pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia? Kita dapat temukan jawabannya pada teks bacaan berikut ini. Interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Selain itu, interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang seperti berikut. Bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain. Hubungannya dalam perdagangan dan kebutuhan pemenuhan makan, sandang, dan papan. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau tempat perbelanjaan, di tempat terjadinya proses interaksi ekonomi. Selain kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, kepentingan ekonomi yang lain terlihat dalam bentuk jasa. Misalnya, banyaknya organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum, seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket atau kurir, sampai jasa cuci. Semua produk jasa juga termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya hubungan antar dua individu atau antara individu dengan lembaga yang menggunakan proses transaksi uang. Bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Di dalam kepentingan politik terdapat juga kepentingan keamanan dan pertahanan.
Kepentingan ini secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan ini akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Jadi, mencari kedudukan tanpa pengakuan masyarakat sangat tidak mungkin terjadi. Sementara itu, kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Warga masyarakat yang saling berinteraksi tidak menutup kemungkinan akan ikut berinteraksi pula dalam bidang budaya, sehingga terjadi pengaruh budaya yang satu ke budaya yang lain. Bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian mengunggah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya agar kesadaran masyarakat di wilayah tersebut timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi tersebut dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan daripada kemunduran. Dari bacaan tersebut dapat kita simpulkan beberapa contoh interaksi sosial dari berbagai bidang. Perhatikan peta pikiran berikut ini. Contoh interaksi sosial. Bidang ekonomi. Kegiatan jual beli di pasar, kegiatan jual beli di toko buah, kegiatan jual beli di toko sembako, kegiatan jual beli di tempat pelelangan ikan, kegiatan jual beli perumahan. Bidang politik. Kegiatan pemilihan umum. Indonesia ikut menyelesaikan konflik di Kamboja. Para menteri bertemu dengan presiden. Para anggota partai melakukan sidang untuk menentukan ketua partai. Para anggota DPR mengadakan rapat untuk menyusun undang-undang. Bidang sosial budaya. Kegiatan festival seni dan budaya, kegiatan gotong royong, kegiatan piket kelas, kegiatan di sanggar tari, kegiatan jalan sehat. Bidang moral. Memberi salam pada guru, menyalami orang tua ketika akan pergi sekolah, menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang lain ketika sedang berjalan dengan mengatakan permisi. Pemuka agama berceramah di depan jamaahnya. Sekarang, tuliskan interaksi yang pernah kamu lakukan pada tabel berikut ini. Sebagai contoh, kamu pernah ikut dalam kegiatan gotong royong di sekitar tempat tinggalmu. Dengan demikian, kamu telah melakukan interaksi di bidang sosial budaya. Demikian pembelajaran 3 dari tema 4 subtema 3. Untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang sudah kita bahas, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada pada deskripsi video ini. Tetap semangat, rajin belajar, rajin beribadah, jadilah generasi penerus bangsa yang cerdas,
berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.